Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Deddy Sulaiman selaku Kepala Program Studi Manajemen dan yang terhormat Bapak Muhammad Rio Febriantoro selaku dosen pembimbing laporan kerja profesi. Izinkanlah saya mempresentasikan hasil dari laporan kerja saya yang berjudul Kegiatan Kerja Profesi di PT PB Takalam Wijaya sebagai admin marketing dan operasional. Berikut adalah bab 1. Latar belakang kerja profesi. Kerja profesi merupakan salah satu bentuk pengajaran yang memberikan mahasiswa pengalaman kerja secara jelas di bawah sebuah perusahaan tertentu untuk mengasah kemampuan dan keahlian mereka di bawah bimbingan pengawas atau pekerja yang lebih berpengalaman. Dengan begitu, mahasiswa dapat menyiapkan diri untuk menjalankan kehidupannya di dunia kerja yang sebenarnya dan siap untuk melangkah menuju jenjang selanjutnya setelah lulus. Kerja profesi merupakan salah satu persyaratan khusus Universitas Mangunkuran Jaya sebagai persyaratan mahasiswa untuk memenuhi kelulusan. Kerja profesi yang dilakukan di luar kampus berkaitan dengan jurusan yang dipilih. Dalam hal ini, praktisi memiliki latar belakang pendidikan yaitu manajemen. Selain itu, Universitas Mangunkuran Jaya menjadikan kerja profesi atau KP sebagai salah satu bagian dari mata kuliah wajib. Kerja profesi memiliki bobot 3 SKS dengan total minimal 400 jam atau kurang lebih 3 bulan. Dengan waktu selama 3 bulan tersebut, praktisi diharapkan mampu mengasah diri dalam mengaplikasikan kemampuan diri yang telah dipelajari dalam perkuliahan, sekaligus dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk praktisi dalam dunia kerja selanjutnya. Hasil dari kerja profesi ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat kepada instansi atau perusahaan. Berikutnya, maksud kerja profesi. Yang pertama, kerja profesi sebagai salah satu syarat wajib kelulusan mahasiswa Universitas Mangunkuran Jaya. Yang kedua, mempelajari bidang pelajaran manajemen pemasaran. Yang ketiga, mempelajari konsep dasar manajemen pemasaran. Yang keempat, menjadikan kegiatan kerja profesi sebagai gambaran langsung dunia kerja. Yang terakhir, mempersiapkan intelektual dan kompetensi sebagai calon tenaga kerja yang mampu bersaing. Tujuan kerja profesi yang pertama meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa dalam dunia kerja yang sesuai dengan program studinya. Yang kedua, mengarahkan mahasiswa untuk menemukan permasalahan maupun data yang dapat dijadikan topik dalam penulisan laporan kerja profesi. Yang ketiga, memberikan gambaran dunia kerja bagi para mahasiswa kerja profesi. Dan yang terakhir, meningkatkan serta membina kerjasama antara UPJ dengan instansi atau perusahaan tempat mahasiswa melakukan kerja profesi. Selanjutnya, manfaat kerja profesi bagi Universitas Mangunkuran Jaya yang pertama mendapatkan masukan atau umpan balik dalam penyempurnaan kurikulum prodi sesuai dengan tuntutan industri dari masyarakat serta pembangunan pada umumnya, yaitu dan juga terjalin kerjasama antara prodi maupun UPJ dengan PT PPT Takalam Wijaya, memberikan masukan dalam mewujudkan konsep link and match dunia pendidikan dengan dunia industri. Dan untuk bagi mahasiswa, memberikan gambaran dunia kerja secara langsung bagi mahasiswa, implementasi ilmu terkait manajemen pemasaran di perkuliahan pada tempat KP, yang ketiga memperoleh pengetahuan tentang bidang pekerjaan di posisi pemasaran, yang keempat memperoleh pengalaman dari KP di posisi pemasaran, dapat melatih profesionalisme praktisi dalam bekerja. Dan bagi perusahaan, yaitu dapat menjalankan salah satu realisasi dalam hal tanggung jawab sosial dalam kelembagaan, menjalin hubungan baik antara universitas dengan pihak perusahaan, dan yang ketiga membuat kerjasama yang saling menguntungkan bagi universitas dengan perusahaan. Tempat kerja profesi praktisi sendiri yaitu bernama PT Pipita Kalawijaya pada divisi marketing dan operasional, alamat Jalan 1 Taruna 3 nomor 5, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Kegiatan kerja profesi magang praktisi dilakukan di lantai ketiga dari gedung yang ada di sebelah kanan gambar. Lantai ketiga dari gedung ini berisi ruangan direksi dan ruangan karyawan dan tenaga ahli bekerja. Berikutnya merupakan jadwal pelaksanaan kerja profesi. Baik, berikutnya masuk kepada bab 2 tinjauan umum tempat kerja profesi. Yang pertama terdapat secara perusahaan. PKW atau PBT Kalawijaya adalah perusahaan jasa konsultasi di Indonesia yang telah dikembangkan untuk menyediakan layanan profesional di berbagai sektor. PKW memiliki pengalaman yang luas dalam mengerjakan proyek-proyek yang dibiayai secara internasional, bekerja sama dengan konsultan lain, terutama dalam melakukan bantuan teknis, rencana induk, desain pengawasan proyek, pemantauan dan evaluasi, pengembangan masyarakat, penguatan pemerintah daerah, pelatihan, dan pendidikan. PKW adalah entitas terbatas dan sepenuhnya independen dan dari perusahaan manufaktur manapun. Terdaftar sebagai anggota aktif Asosiasi Konsultan Nasional Indonesia atau INKINDO dan juga Kamar Dagang dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. PKW juga telah menyelesaikan penugasan untuk lembaga keuangan bilateral dan multilateral seperti Bank Dunia, ADB, WCF, IJB, dan lain-lain. Berikut merupakan struktur organisasi dari PKW. Untuk kegiatan umum perusahaan PKW atau PPT Kalawijaya, yaitu perusahaan jasa konsultasi yang memberikan layanan profesional dan keahlian untuk membantu klien dalam mengatasi tantangan atau mencapai tujuan tertentu. Kegiatan umum perusahaan konsultasi mencakup berbagai aspek yang mendukung pemecahan masalah, pembagian strategi, dan peningkatan efisiensi. Ini melibatkan proses analisis mendalam, penelitian, serta rekomendasi berdasarkan pengetahuan industri dan ekspektasi yang dimiliki oleh tim konsultan. Klien datang dengan masalah atau pertanyaan tertentu, dan perusahaan konsultasi memberikan solusi yang disesuaikan, mulai dari perencanaan strategis, manajemen proyek, hingga perbaikan proses.
Di samping itu, perusahaan juga dapat memberikan pelatihan, dukungan pelaksanaan, dan pemantauan hasil untuk memastikan keberhasilan implementasi rekomendasi. Yang bab ketiga itu pelaksanaan kerja profesi yang pertama ada bidang kerja. Dalam pelaksanaan kegiatan profesi ini, praktisi bekerja di PT Pibita Kalam Wijaya sebagai tempat untuk menjalani KP. Praktisi mendapatkan kesempatan melakukan kerja profesi atau KP di Pibita Kalam Wijaya yang ditempatkan di divisi marketing dan operasional. Selama kegiatan kerja profesi pada bagian tersebut, praktisi belajar mengenai kegiatan dalam divisi marketing dan operasional, seperti kegiatan mengolah data klien dan pihak-pihak yang terikat kerjasama, mencari dan memantau tender yang disediakan penyedia, menyusun dokumen kualifikasi tender, serta menghadiri undangan pembuktian dokumen kualifikasi. Praktikan mendapat bimbingan dan arahan secara langsung dari pembimbing kerja profesi di PT Bibita Kalam Wijaya, yaitu Bapak Haris Prasetya, selaku staf di bagian marketing perusahaan. Selanjutnya pelaksanaan kerja profesi. Praktisi melaksanakan kerja profesi selama kurang lebih 450 jam atau setelah 3 bulan yang dimulai pada tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023. Pelaksanaan kerja profesi ini berdasarkan hari kerja yang berlaku pada PT Pibita Kalam Wijaya pada hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 8 hingga 17.00 WIB. Adapun beberapa kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh praktisi pada bagian marketing dan operasional antara lain adalah sebagai berikut. Mencari dan memantau tender yang disediakan penyedia, menyusun dokumen kualifikasi tender, menghadiri ruangan pembuktian dokumen kualifikasi tender, dan mengelola data klien terkait kerjasama, serta menghadiri acara perusahaan. Selanjutnya, kendala yang dihadapi oleh praktisi yang pertama ada adaptasi. Kendala pertama yang dihadapi praktisi dalam melaksanakan KP di PKW adalah adaptasi terhadap lingkungan kerja serta proses pekerjaan yang dijalankan perusahaan. Tender atau pelelangan merupakan hal juga ilmu baru bagi praktisi. Yang kedua itu terdapat komunikasi. Kesalahan dalam berkomunikasi bisa terjadi pada saat proses pembuktian dokumen karena jumlah persiapan dokumen yang di bawah pembuktian cukup banyak dan berbeda-beda. Yang ketiga terdapat renovasi kantor, yaitu proses dalam renovasi juga mampu mengganggu kegiatan kerja. Salah satunya adalah suara-suara yang ditimbulkan dari alat keras. Dan cara mengatasi kendala yang pertama yaitu adalah, setelah melakukan pekerjaan secara berulang-ulang, praktisi mampu beradaptasi dengan seluruh proses pekerjaan tender. Dengan terus belajar memahami proses tender membuat praktisi mudah dalam melakukan pekerjaan selama proses KP berlangsung. Yang kedua komunikasi, yaitu kesalahan dalam komunikasi tentunya memiliki dampak negatif bagi praktisi. Dampak tersebut membuat praktisi berusaha untuk memperbaiki segala kesalahan komunikasi dengan cara memahami kebutuhan dokumen yang diperlukan untuk proses pembuktian berlangsung. Yang ketiga, solusi yang tepat bagi praktisi untuk menanggulangi permasalahan ini adalah dengan melakukan pemindahan ruangan kerja yang nyaman dan terhindar dari suara-suara keras yang ditimbulkan dari benturan alat selama proses renovasi berlangsung. Pembelajaran yang diperoleh selama kerja profesi yaitu ada mendapatkan gambaran bagaimana dunia kerja, mengerti bagaimana cara implementasi ilmu pelajaran ke dalam praktek kerja, menjalin komunikasi yang baik antar sesama rekan kerja, dan mendapat banyak relasi. Lanjutnya, bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pelaksanaan KP yang diselenggarakan oleh UPJ berguna menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mempraktikkan seluruh teori yang dipelajari selama masa perkuliahan sesuai bidang yang dikuasai dan mengembangkan soft skill yang dimiliki. Kerja profesi menjadikan mahasiswa dapat belajar tentang bagaimana kondisinya dan gambaran dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melaksanakan KP selama minimal 400 jam kerja atau setara dengan 3 bulan pada PT PKW. Praktisi telah mendapatkan banyak pembelajaran dan pengetahuan, mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja, dari dapat bekerja sama dengan masing-masing unit, serta mampu memberikan solusi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara maksimal untuk meningkatkan kinerja. Selama praktisi menjalani kerja profesi, dapat disimpulkan bahwa praktisi dapat memahami serta melihat potensi ruang lingkup kerja nyata, praktisi dapat memahami kemampuan terkait yang umum digunakan dalam dunia kerja, praktisi memahami proses berinteraksi dan berkomunikasi di dunia kerja, dan juga praktisi dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan keahlian yang telah dipelajari di perkuliahan di dalam dunia kerja nyata dari profesi marketing dan operasional. Untuk saran bagi mahasiswa, sebelum melakukan pelaksanaan praktik kerja profesi, diharapkan agar mahasiswa dapat mempersiapkan dengan lebih dahulu memahami materi dari pekerjaan yang akan dilakukan selama KP. Yang kedua, diharapkan praktisi atau mahasiswa lebih proaktif dan cepat beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan, sehingga dapat mempermudah praktisi dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan sehari-hari. Bagi universitas itu sendiri, yaitu diharapkan universitas dapat menjalin kerjasama baik dengan pihak perusahaan yang memiliki program kerja profesi maupun perusahaan yang pernah menjadi tempat kerja profesi, sehingga hal tersebut dapat memudahkan mahasiswa ketika ingin mencari tempat kerja profesi. Yang kedua, diharapkan pihak universitas melakukan pemantauan dan bimbingan kepada mahasiswa selama kerja profesi. Dan bagi perusahaan, diharapkan PT PBT Kalam Wijaya dapat mengadakan program kerja kegiatan profesi setiap tahunnya. Yang kedua, diharapkan PT PBT Kalam Wijaya dapat meningkatkan komunikasi internal yang baik agar tidak terjadi kesalahan dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari. Berikut daftar pustaka. Ya, sekian terima kasih. Semoga PPT ini dapat bermanfaat, prestasi ini dapat bermanfaat bagi kedepannya.